صل وسلم وبارك عليه. Kita baca salawat dawa. Semoga Allah sembuhkan kita dari berbagai macam penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca juga Fatihah, memohon kepada Allah semoga hati kita diterangi dengan cahaya hidayahnya, diberi kekuatan untuk dapat mengamalkan ilmu yang diridhoinya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan kajian kita masih seputar memperhatikan, menteliti, mengamati soal hati dan seluruh anggota badan. Kira-kira digunakan apa? Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk yang sesuai dengan Allah ciptakan. Allah ciptakan hati, Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan mata,
itu ada tujuan yang mulia. Kira-kira sesuai enggak? Kemarin kita ingat ya, ada berapa anggota tubuh yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara? Ada 7. Mata, telinga, lisan, perut, bawah perut, tangan, dan kaki. Soal mata kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang soal telinga dan seterusnya. Tapi ini sambil hatinya hadir kepada Allah untuk kita paham dan kemudian kita dapat mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal uzunu fahiya min a'zamin ni'ami wa qad khuliqat lil 'abdi liyastami'a biha kalama rabbih wa sunnata nabiyhi wa kalamal ulama'i wal hukama'i minas salihi ibadillah. Bahwa yang namanya telinga itu salah satu nikmat Allah yang sangat besar, yang sangat mahal. Telinga, sudah pernah belum merasakan telinganya budek? Belum ya? Pernah kena air dulu? Atau turun dari pesawat? Nah, udah pernah naik pesawat? Pernah semua lah ya. Itu kadang-kadang kan telinganya dengung gitu, yang tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa naik pesawat, bahkan bukan hanya dalam kabin, sampai di atas pesawat, sudah nggak peka lagi. Cobalah sekali-kali merasakan pekanya telinga itu. Abah Haji sudah pernah merasakannya. Nggak tahu, mungkin itu dikasih oleh Allah sehingga merasakan betapa nikmatnya orang yang mendengar dengan sempurna dan normal. Gitu. Ternyata setelah diperiksa di THT nggak ada penyakit. Nah, sudah kita nikmati saja bahwa itu mungkin disengaja oleh Allah untuk merasakan nikmatnya telinga itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah kembali normal seperti biasa dan lancar dengar, apalagi kalau dengar duit cepat, masya Allah. Apa ya gitu ya. Soal duit itu nggak usah jadi urusan, sedikit tidak cukup, banyak pun kurang. Sedikit kurang, banyak nggak cukup. Itu soal duit. Silakan. Padahal telinga itu katanya Syekh Habib ya, Muhammad Al-Haddad, Syekh Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami, itu diciptakan oleh Allah untuk mendengar kalamullah. Itu yang paling pokoknya nih, telinga nih. Dan mendengar sunnah Nabi. Juga makalah ulama, kalamnya ulama itu yang kita dengar. Bagaimana kalau kalam ahli politik? Nggak tahu ya.
Ya tidak semuanya sih yang nggak benar, ada juga yang benarnya gitu. Cuma tinggal kalkulasinya. Bicaranya orang politik itu banyak benarnya atau banyak, itu terserah kita. Wal hukama, ya, dan ahli-ahli yang bijaksana, kalimat-kalimat bijak itu dengerin. Walaupun datangnya dari orang yang kita pandang hina, tapi kalau kedengarannya bijaksana, pasang telinganya. Juga orang-orang bijaksana ini dari kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Fayastafidu bidzalika, maka dengan begitu dapat berfaedah suluka sabili mardhatillah, pada jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridha Allah itu bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, bukan hanya baca Quran, mendengar. Nih telinga nih, ngaji ini mendengar. Kata Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu itu seorang alim yang menyandang ilmu, atau tidak alim tapi mau dengar. Au muta'alliman, belajar terus, baru kemudian mustami'an, mendengar. Duduk saja tuh mendengar. Wala takun rabi'an, jangan kamu menjadi yang keempat. Mengajar ilmu tidak, belajar juga tidak, mendengar pun tidak, malah nggak suka. Ujung-ujungnya mati juga kan ya. Percaya nggak, ujungnya mati juga dia. Yang ngaji ini mati semua. Yang nggak ngaji lebih parah lagi. Insya Allah. Tapi kalau ngaji, kata beliau, justru jalan menuju ridho Allah. Paham nggak paham, dah ngaji saja. Kapan ditanya paham apa tidak? Paham, udah gitu baik. Kapan ditanya jawab, paling-paling jawabnya salah. Wa yantafi'u biha fi ma'asyihi alladhi yasta'inu bihi ala ma'adihi. Masya Allah. Mendengar kalimat-kalimat Quran, firman Allah, Nabi, kalimatnya para ulama, kalimatnya orang-orang soleh yang bijaksana itu bermanfaat dalam kehidupannya kalau diterima. Ya. Yang nanti juga akan menolong berkat mendengar tadi itu untuk kembali setelah meninggal di alam kembali, di alam akhirat nanti. Ini ada cerita nyata. Rajin dia itu sholatnya, rajin dia itu baca Qurannya malah rajin. Tapi kok jadi stres? Kenapa stres? Satu, dia jarang ikut pengajian. Jadi jarang mendengar, jarang memikir. Begitu ada persoalan, seolah-olah persoalan itu memenuhi otaknya, memenuhi hatinya, jiwanya. Banyak itu. Itu satu. Ada juga orang ya, yang sesungguhnya dia sudah kaya, sudah, kebunnya juga sudah besar, ya, ilmunya pun tidak dikit,
jabatannya juga tinggi, tapi masih korupsi. Kenapa itu? Nah, karena dia jarang mendengar ilmu. Ada yang begitu? Di sini ada? Oh, dekat di sini ya. Ah, insya Allah ini ahli surga semua yang ini. Yang itu tuh rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Masya Allah ya. Masya Allah. Fa'in asgha biha ila istima'i ma harramallahu alaihi min kadhibin wa ghaibatin wa kalamin qabihin faqad kafaron ni'mata wa lam yashkurha. Jadi kalau telinga ini digunakan untuk apa tuh? Untuk apa begitu maksudnya? Jaret yang Jawa itu nenglengaken. Untuk mendengar, ya, nguping. Nah, itu bahasa Perancisnya nguping, ya. Terhadap sesuatu yang Allah haramkan, tentang kebohongan, tentang riba, tentang kalam-kalam yang buruk, sesungguhnya dia telah kafir akan nikmat dan dianggap tidak bersyukur. Tuh. Makanya kalau tengok ada YouTube atau apalah namanya Instagram, ada orang yang mencaci maki orang, ada yang mengatakan mantan gubernur Jakarta itu muka tembok, ya, prestasinya nol, nggak pernah ada sepeser pun. Nah, yang seperti itu sih tinggalin. Ada yang begitu ada? Ada? Ada tuh yang namanya hathut ya itu nah. Nah, rasanya tidak ada tuh ya. Hathut itu. Nggak usah diputer, nggak usah didengar. Pasti omongan dia jelek pasti. Sudah dikenal orang itu, sudah tersohor untuk selalu berkata jelek untuk seseorang, nah, gitu. Dan berkata berlebih-lebih untuk orang yang dia sukai. Kalau orang yang tidak disukai, dia berkata jelek. Masya Allah. Tapi kalau untuk orang yang disukai, nggak ada kurangnya dia. Oh, betul. Ya saya cuma ngajak saja untuk nggak usah didengar lah itu, nggak usah karena kita kadang-kadang ketemu juga itu ya, ya. Paham nggak kira-kira nih? Paham ya? Pokoknya namanya itu, itulah hathut itulah. Itu dikenal dalam seantero dunia ini, tukang bohong, tukang riba, tukang berkata busuk, tukang berkata breng. Terhadap yang dibenci berkata buruk, terhadap yang disukai juga terhadap buruk, berlebih-lebihan. Seolah-olah itu seperti Tuhan saja itu. Kalau orang yang disukainya itu, kayak apapun bentuknya, pokoknya luar biasa. Itu kapan tengok YouTube itu dan orangnya itu, jangan usah dengar. Pindahkan saja, ya, cari yang baik-baik. Kalau kita masih juga mendengarkannya, dianggap kufur nikmat. Masya Allah. Li'annahu qad istamalaha fi ghairi ma khuliqat lahu. Karena telinga kamu itu katanya digunakan tidak sesuai dengan keperuntukannya, sesuai dengan yang diciptakannya, enggak sesuai. Nah ini kadang-kadang jarang ngaji telinga ini jarang. Ya dah, yang dikaji itu matematika, fisika, ngaji kuping jarang. Nah ini Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa la tazunnanna annal isma yukhtassu bihil qail dunal mustami. Kata Imam Ghazali rahimahullah, jangan pernah kamu mengira bahwa dosa itu khusus untuk yang mengatakannya saja, tapi yang mendengar juga berdosa tuh. Begitu ditengok ada YouTube yang hathut tadi, kita puter, sama baik dosanya sama dia. Itu mah. Nah, tapi kalau tengok YouTube pengajian malam Rabu, itu. Pernah lihat ada pengajian malam Rabu ada? Ini tuh bukan hathut namanya, tuh palpul namanya tuh. Nah, yang itu boleh lah diputar. Iya dah. Namanya palpul. Fa innal mustami'a syarikul qail, karena yang mendengar juga itu adalah temannya yang berkata tadi itu, sama, serupa itu. Wa huwa ahadul mutaghabaini. Nah, itu salah satu, atau ahadul mutaghabin. Yang dengar itu juga sama dengan orang yang tukang ghibah. Dengernya itu juga ghibah. Cak mana itu ya? Masya Allah. Seorang ulama membawa santrinya, kemudian pergi belanja. Itu di dalam kitab Mukhtasarul Ihya dijelaskan begitu tuh. Nah, lalu ulama ini lagi belanja, ajudannya ini ada orang ngomong, dengerin. Kedengeran oleh ulamanya tadi, omongannya itu lagi menceritakan orang lain. Berhenti itu, nggak jadi belanja ulamanya tadi, lebih baik ngajak santrinya keluar, bahaya neraka di sini katanya. Cak mana tuh kita? Justru malah kita nyari ya, sambil ngopi bareng, cerita tentang orang lain. Masya Allah. Fal mustami'u ilal khairi syarikun fi sawabihi. Tapi kalau mendengar omongan yang baik-baik, sama baik kita dapat pahala. Mondok ida, nyantri ida, orang ini balik menceritakan hal yang baik, lalu kita dengar, pahalanya sama baik dengan yang cerita tadi, walaupun kita tidak mondok. Itu coba. Anggap baik mondoknya mulai dari sekarang. Uji Bambang, cak mano abaji, nak ngaji tapi lah tua ya kemarin, ya dah. Itu salah seorang ulama tersohor yang menjadi qadhi pada abad tabi'in, atau ya zaman tabi'in. Namanya Fudail bin Iyad. Beliau mondoknya setelah umur 40 tahun ngajinya itu. Dari muda sampai umur 40 tahun jadi penyamun ya. Tapi akhirnya dia terkena oleh bacaan Quran seorang santri yang takut melewati tempat itu, dan kemudian dia menjadi insaf, menjadi taubat, menjadi ulama besar. Nah itu jadi, apalagi Bambang belum 40 tahun. Udah lewat ya? Ketengokannya lebih mudah kayaknya ini ya. Nah inilah kalau orang masjid dan itu ya dah. Nah semoga jadi keluarga masjid, amin. Inilah polisi yang hebat. Tahu tak polisi ini? Masya Allah. Masih ya, masih. Sana polisi juga tuh. Sana tuh. Masya Allah. Jadi jangan gara-gara ada jenderal menembak anak buahnya semua polisi dianggap jelek. Tidak. Yang dia aja yang jelek ya. Jenderal ngebohong lagi, tembak menembak katanya ya. Nah, itu. Polisi yang baik-baik banyak. Yang dirikan pesantren ada. Ya ada. Yang melindungi ulama banyak.
Tentara yang melindungi ulama banyak. Ada juga walaupun dipecat. Ada kan? Gara-gara jemput ulama pulang dipecat. Yang mecatnya itu juga dapat dosa itu. Jangan-jangan dosanya lebih gede. Nah, jadi ada lagi yang paling saklek ya, ngaji sudah dewasa. Kan ada riwayatnya zaman Sayyidina Musa alaihissalam, sudah membunuh orang 100, lalu kemudian mau tobat, mau berangkat ke pesantren gitu. Di tengah jalan meninggal, belum sempat ngajinya, belum sampai ke Masjid An-Nahar Ar-Risalah, belum baru di tengah jalan meninggal. Rebutan malaikat Malik sama malaikat Ridwan. Ternyata keputusannya diukur perjalanannya, lebih dekat ke pengajian apa masih jauh ke pengajian. Setelah diukur lebih dekat ke pengajian, seluruh dosanya diampuni dan masuk surga. Apalagi kita ini lah masuk nian pengajian, lah ngabisi kopi mulu. Aduh, Masya Allah. Insya Allah masuk surga dengan yang ngasih kopinya sekalian. Amin. Ini sayangnya belum ada cemilannya ya. Ini disengaja diomong mumpung ada Zaki. Jadi minggu depan insya Allah pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ngaji terus? Lewat dikit waktunya siap? Kadang-kadang gerutu lewat dikit. Abah Haji udah jam 9 masih terus baik katanya. Tapi nggak ada ya, insya Allah nggak ada yang gerutu. Justru malahan lamunian malam Rabu nih katanya. Masya Allah. Jadi orang yang mendengar kebaikan dapat pahala, wal mustami'u ila syarri syarikun fi ismihi. Begitu juga yang mendengar kejelekan adalah kongsi daripada kejelekannya itu, dosanya sama baik. Wallahu a'lam, kata beliau. Nah, itu soal telinga. Sekarang yang ketiga soal lisan. Nah, rileks dulu, ngopi dulu. Nah, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Orang alim di tengah kita, cahaya hidup pelita kita. Tanpa cahaya gelap gulita, hidup buta tanpa makna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Timba ilmu alim ulama, dunia akhirat kita mulia. Tanpa ilmu alim ulama, segala ada berkah tak ada. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'ina. Itu udah di-share oleh Abah Haji ke Majelis Auradul Hadi ya.
Berikutnya tentang lisan. Nah, ya lisan ini. Tadi sudah telinga. Amal lisan fahuwa min a'zami ni'amillahi ala 'abdihi. Sama. Lisan itu juga bagian daripada seagung-agungnya nikmat Allah. Coba kalau tidak punya lisan gimana? Mulut nggak punya. Baru-baru ini sama Zakia Abaji ke Malaysia, ziarah ke makam gurunya Abaji. Abaji dengar cerita dari anak-anaknya, merinding sekali. Hanya karena sering berkata, nyeru kebaikan, menghimbau untuk tidak melakukan keburukan, penguasanya tidak menyukai waktu itu. Penguasanya waktu itu tidak menyukai. Sampai dikasih obat yang menyebabkan mulutnya kaku. Sampai kalau makan saja begini ya, lama makan itu. Masya Allah ya. Habib Rizik di Indonesia cuma dihukum doang, tapi fisiknya nggak diganggu. Tapi di sana sampai diganggu seperti itu. Insya Allah. Betapa tuh nikmat mulut yang sudah sehat ini. Abaji kalau ketemu waktu masih hidupnya sama beliau itu, Fahmi juga pernah jumpa. Kalau dia ngomong cuma gitu. Tapi ada tangannya lalu diterjemahkan oleh istrinya. Sampai segitunya orang jahat untuk satu kebaikan itu. Tapi dia menikmati saja. Rasulullah lebih dari itu katanya. Semoga dia wafatnya dalam kondisi syuhada. Amin. Jadi orang syahid. Cobalah nih lisan mumpung lagi sehat nih. Bisa ngomong. Bahkan kalau sudah tua sedikit ngomongnya agak kaku ya. Kaku apa makin lancar karena giginya ndak hati. Wa fihi khairun kabirun wa naf'un katsirun liman hafizahu. Bahwa di dalam mulut ini banyak sekali kebaikan yang besar-besar, kemanfaatan yang banyak tidak sedikit bagi orang yang mampu menjaga lisan. Jadi iman sudah ada, lisan ini bisa mengantarkan kita masuk surga. Diajaknya ngaji, ketemu orang assalamualaikum, ada kebaikan orang dipuji ya. Yang tidak boleh itu minta dipuji, muji orang itu ya pahala, menyenangkan hati orang itu pahala. Rasulullah dipuji-puji oleh sahabat, siapa namanya itu, yang hampir dibunuh ya oleh sahabat yang lain karena mencaci maki Rasulullah saja. Rasulullah dicaci maki terus oleh dia ini, Pak. Terutama mencaci maki kakaknya karena kakaknya sudah masuk Islam. Akhirnya sahabat minta izin pada Rasulullah, akan saya kejar sahabat itu. Apa tuh? Orang itu. Kata. Biasanya Rasulullah kan melarang tuh. Tapi ini malah membolehkan. Baguslah, silakan kejar. Dicarinya itu. DPO kata orang itu ya. Apa daftar pencarian orang. Dia dengar tuh, ketakutan dia. Nah, langsung datang ke Madinah. Musim dingin. Musim dingin dia nutup kepalanya, cuma matanya saja. Itu. Lalu nemui Rasulullah. Konon sih minta diantar oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, kawan dia memang. Di Mekah tuh kawan dia. Kawan sepermainan. Enggak mau, saya enggak mau ngantar kamu. Rasulullah sudah tahu dan marah banget dengan kamu karena kamu sebegitunya dengan Rasulullah. Pergilah kamu dewek. Pergilah sendiri ngadap Rasulullah. Cuma matanya doang. Rasulullah tahu dia itu, tapi dia nyamar, nutupi muka. Berani dengan gemeter ngadap Rasulullah. Hei Rasul, Muhammad,
Masih Muhammad namanya. Muhammad, ada orang mencaci-caci kamu. Kamu dengar si Fulan? Ya, saya tahu. Kamu marah? Ya, saya marah. Bagaimana kalau orang itu datang menghadapmu dan dia minta maaf? Dimaafkan, diterima maafnya? Saya maafkan kalau dia datang. Kalau dia masuk Islam, diterima Islamnya? Saya terima Islamnya. Ini saya. Dibuka dia. Baru mengucapkan syahadat. Ya, di depan Rasulullah. Setelah itu dia muji-muji Rasulullah. Rasulullah biarin aja, nggak dilarang. Nggak dilarang tuh. Stop, bid'ah kamu tuh. Enggak. Biarin aja memuji-muji. Coba lihat di dalam kitab Berzanji itu. Cuma Baji nggak hafal pujiannya tuh. Namanya sholawat burdah. Kenapa dikatakan sholawat burdah? Muji-muji Rasulullah tuh. Begitu selesai dia muji-muji Rasulullah, Rasulullah senang, dia sudah masuk Islam. Dan kemudian dikasih selendang. Selendangnya lurik-lurik panjang, namanya burdah, bahasa Arab. Tuh. Jadi bapak-bapak nak muji-muji Rasulullah, baca Berzanji itu nggak masalah itu. Baca saja. Ya. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu tsaniyah. Baca. Bahkan harusnya memang maulid terus. Karena maulid baca Berzanji itu memuji-muji Rasulullah. Anak lahir, baca Berzanji. Pindah rumah, bacalah Berzanji. Naik pangkat, punya untung besar, dogan habis, gas habis, pesanan rotan datang, baca Berzanji gitu. Muji-muji Rasulullah kok. Kita muji-muji terus Rasulullah setiap hari. Lam yahtadim qatu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fi madaz zamani minhu dawabu falam tarum wa ma waqa'at zubabatun abada fi jismihil hasani gitu. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wa la yura asru bawlin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'usat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fatani. Itu wiridnya anak-anak santri di Mazra'ila, muji-muji Rasul. Katfahu qad ala taqaman idza jalasu indal wiladati yadabi mukhtatani. Gitu, puji-puji aja. Ya, karena Rasulullah dipuji-puji pun tidak marah, malah ketawa ya. Ini muji Rasulullah tidak, mencaci-caci orang yang muji, malah larang-larang. Rasulullah saja nggak melarang, kok dia melarang? Hak apa dia melarang? Apa dasarnya? Kalau ada dasarnya baru 1-2 kitab. Baca kitab yang banyak. Kata Buya Hamka, dulu saya tidak baca kunut, sekarang baca kunut. Dulu kebaca kitabnya dikit, sekarang sudah banyak saya baca. Ya, gitu. Siap baca Berzanji? Jangan terpengaruh aja berhenti baca Berzanji. Baca saja Berzanji, tapi dilakukan yang enak. Jangan bacanya putus-putus. Jannatun. Yang baca lagi. Al-jannat wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Jawab dong, pelit nian.
Wah, gitu. Hah? Gitu. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa awla. Segitu belah, nggak ada amplopnya. Gitu loh. Masya Allah. Wa fi syarrun katsirun wa darurun azimun, juga tuh dalam urusan lisan juga banyak nih keburukan, banyak pula darurat yang timbul besar-besar lagi. Liman adha'ahu wasta'malahu fi ghairi ma khuliqa lahu, bagi orang yang menyia-nyiakan lisan asal bunyi saja dan menggunakan lisan tanpa sesuai dengan yang diciptakan, tanpa sesuai dengan tujuan diciptakannya lisan ini, asal ngomong saja. Wa qad khalaqahu Allah ta'ala lil 'abdi liyuktsira bihi min dzikrihi wa tilawati kitabihi. Allah menciptakan lidah ini, mulut ini untuk seorang hamba, mulut yang sehat itu untuk memperbanyak nyebut-nyebut Allah dan baca kitab Allah, bukan untuk nyepit rokok sini nih man, bukan. Ini malah dipakai begini. Oh, ini wong lain sana cuma nganjuk tahu mbak, ini kan ada kan di oh lagi ada orang tuh bagi motong-motong dogan juga ini aja di sini. Ini untuk baca Quran. Cak manolah kaget kalau apa namanya tuh arang rokok tuh jatuh di dogan. Apa tambah sedap? Sorry man, bukan ngomongin kamu, ngomong yang jualan dogan situ tuh nah. Nah. Dan mulut ini juga untuk apa? Selain untuk nyebut-nyebut nama Allah dan nyebut-nyebut baca-baca Quran, sebut-sebut saja Allah tuh. Jangan ada yang melarang-larang, nyebut Allah kok dilarang. Allah, 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 Allah. Terus sampai merintih-rintih. Sebut saja, hadirkan hatinya. Waliyunsiha bihi ibadahu wa yad'uhum bihi ila ta'ati. Dan digunakan pula untuk nasihati hamba-hamba Allah yang lain, digunakan untuk mengajak mereka kepada taat kepada Allah nih melalui ngaji begini nih. Itu. Jangan kakek punya ilmu malas diem baik di rumah. Buka satu pertemuan. Tapi jangan baik pula kiainya rajin buka, malah tetangganya yang nggak mau ngaji. Nah, entah di mana itu. Man. Jauh tuh. Ya ini alhamdulillah ada yang dari Nikan, ada yang dari Pedang datang. Masya Allah itu. Ada yang dari Lestari sana. Lestari itu ninggalin order gas. Ada yang dari Lorong Bima, Ustaz Ali. Ayo, Masya Allah. Ya, tapi kita doakan yang belum ngaji, kita doakan supaya melok ngaji. Wa yu'arrifahum ma yajibu alaihim min azimi haqqi, dan untuk mengenalkan apa yang wajib atas mereka, ya, dari hebatnya haknya mulut ini. Bahwa hak mulut ini bukan hanya untuk makan toh, apalagi sekedar untuk nyepit batang rokok tadi, ya. Tapi ini digunakan untuk itu tadi. Untuk apa tadi man? Apa tadi?
Untuk berzikir, untuk baca, untuk apa lagi? Nah, itu untuk ngajak kebaikan, untuk dakwah. Enggak disebut untuk ini tadi. Udah stop lah, kata untungnya itu tuh. Tengok Kasari lah, sudah tak lagi tuh ngerokok, ya kan Nah sekarang tengoklah nggak ngerokok nih tuh. Nggak tahu kalau setelah dari sini. Masya Allah. Wal yuzhira bihi ma fi dhamirihi min hajati dinihi wa dunyahu, dan juga untuk menjelaskan apa yang tersimpan dalam hajat agamanya dan hajat dunianya. Cerita tentang agama, aku belum paham nian tentang sholat gitu. Jangan malu, jangan malu. Aku belum paham nian tentang zakat itu. Ya, kalau ada pertanyaannya, kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa jangan dijawab, kalau nggak bisa ditempokin dulu, cari jawabannya. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Al-Munawar ditanya soal fikih, saya bukan ahli fikih, begitu dia sangat, dia bilang begitu. Tapi kalau soal sejarah, ini orangnya. Tapi kalau kamu bertanya soal fikih, yang saya bisa saja, yang nggak bisa nanti akan saya tanyakan juga sama. Begitu, kalau memang nggak jelas jangan jawab-jawab. Haram nggak ini? Haram. Haram bukan, halal bukan, haram. Nah, itu nggak jelas. Karena hati-hati. Ya kayak apa aja ini, belum tentu juga paham soal pengaturan fikih yang jelimet-jelimet. Kalau sekedar fikih sholat mungkin. Ya, kalau fikir yang jelimet, kadang-kadang memang harus buka kitab lagi. Gitu. Untungnya masih bisa baca kitab, walaupun dikit-dikit ya. Wa ini istamalahu bidzalika kana minasyakirin. Kalau bisa menggunakan lidah seperti itu, maka dia tergolong orang yang syukur. Wa in ashghalahu wasta'malahu bi khilafi ma khuliqa lahu kana minaz zaliminal mu'tadin. Kalau ternyata mulut itu digunakan tidak sesuai dengan diciptakannya mulut, maka dia itu tergolong orang yang zalim dan melanggar. Masya Allah. Segitunya ya, segitunya dalam urusan mulut nih. Jangan gara-gara mulut menyebabkan kita masuk neraka. Jelas tadi ya, kalau ada yang namanya hathut tadi, jangan didengar ya. Benar gak itu? Karena sudah dikenal dia pasti bicaranya menfitnai seseorang. Yang kita doakan yang difitnai itu semoga bermanfaat untuk bangsa ini. Amin. Baca Quran nanti akan ada mu'nis. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Ya'ti lahu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Orang yang baca Quran akan datang nanti pada hari kiamat untuk menjadi mu'nis buat dia. Mu'nis itu orang yang menghibur, orang yang menyenangkan. Nah itu kalau kajian orang ahli nahwu shorof bermustak dari Sulasi Mazid warna awal bab 2, mu'nisun, mukrimun. Kalau bentuk mujarrodnya anisun. Jadi anis itu adalah orang yang memberikan kegembiraan, gitu. Bukan yang anis calon presiden itu, bukan. Tapi ya yang kita harapkan jadi presiden itulah. Paham nggak? Nah, tinggal paham baik. Gitu. Mudah-mudahan Indonesia jadi perubahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Summa inna amrul lisan muhimun jiddan. Bahwa urusan lisan ini sangat penting sekali. Wa huwa aghlabu a'dha'il abdi alaihi, bahwasanya lisan itu bisa mengalahkan seluruh anggota badan ini. Wa aqwaha
Dan lisan itu juga tergolong yang paling kuat. Fi siyaqatihi ilal hilaki illam yudabbithu wa yakuffahu amma harramallahu alaihi. Lisan itu lebih kuat untuk menggiring kepada kerusakan kalau dia tidak terkendali. Kalau lisan ini tidak dicegah dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hatilah dengan lisan ini. Jadi mesti dikendalikan. Masya Allah. Wahal yakubun nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak sekali manusia yang bakal dijungkelkan dalam neraka di atas wajahnya, bahkan tersungkur di atas hidungnya, kecuali orang-orang yang ikut panen berhasil akibat lisannya ini. Gitu. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat sebaiknya berkata yang baik atau diam saja. Nggak usah banyak omong. Nah, begitulah kira-kira kajian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ij'alna min ibadika shalihin wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqqi masyayikhina wa ja'alna min hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Habis minumannya sambil bersalawat sedikit lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo salat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakkan, gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa hidup pasti hampa. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Billahil hidayah wa taufiq wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.